dalam saat teduh kami Tuhan, kami ingin mengenal Tuhan lebih lagi. Dalam saat teduh kami Tuhan, kami ingin membuka hati kami lebih lebar lagi. Pikiran kami, hati kami, dan semua hal Tuhan. Tuhan kalau mau pulihkan, pulihkan dalam nama Yesus. Tidak ada satupun yang terlewatkan yang kami percaya. Dan Tuhan beracara penuh. Sama seperti dari awal ibadah ini pun Kau beracara. Kau bertahta di atas segala pujian kami, penyembahan kami. Penyembahan yang lahir dari hati kami Tuhan. Ini kami, tubuh jiwa roh kami ada di tempat ini. Bersatu, bersama-sama. Sebab kami tahu Kristus yang 2000 tahun yang lalu mati buat kami akan selalu ada buat kami. Sebab kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan pun ada di sana untuk menopang kami dan menggandeng tangan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk semuanya. Alright, perkenalkan nama saya Doni A2. Halo semuanya. Bisa dinyalakan semua guys? Alright. Nah. Oh ya, tepuk tangan dulu buat tim Praise and Worship boleh. Terima kasih. Oke, silakan buat yang nangis bisa disediakan tisu dulu buat yang nangis guys. Tolong Adriano nangis guys, tolong tisunya buat Adriano. Enggak ya. Oke, perkenalkan sekali lagi nama saya Doni A2 dan untuk saat ini Kohis lagi pelayanan di Madura guys. Luar biasa sekali kita utus Kohis ke Madura guys. Untuk menguji bagaimana bahasanya Maduranya masih bagus apa enggak. Enggak ya? Oke, hari ini ada satu judul yang pengen banget saya sampaikan untuk hari ini. Yaitu When Life Give You a Tangerines. Ini adalah satu judul yang tentu saja terinspirasi oleh serial drama Korea tentunya. Ada yang udah nonton? Oke, angkat tangan yang udah nonton. Udah sampai habis? Oke, saya tidak akan spill apa-apa. Terima kasih, saya tidak akan spill apa-apa, tenang aja. Tapi yang pasti, yang menarik adalah ketika saya mau nonton film ini, sejujurnya saya udah sempat nonton itu karena dia ini kan, pemerannya itu si Lee Ji-eun, Ayu. Karena pemerannya adalah si Lee Ji-eun, si Ayu ini, jadi saya ngerasa, oh bagus nih film gitu kan. Nah, sesungguhnya ini adalah apa itu namanya? Liburan pertama saya tanpa mama ada di rumah. Oh, biasanya anak-anak kalau saya ngomongin mama, anak kadon gitu. Anak-anak biasa kayak gitu. Nah, ini pertama kalinya saya liburan di rumah dan nggak ada mama di sana. Jadi alhasil rasanya cukup sepi. Kebetulan Arim juga ke Banyuwangi waktu itu dia liburan. Jadi nggak ada tempat untuk akhirnya mengalihkan perhatian. Alhasil beberapa kali nangis, berbesmili dan lain sebagainya lah. Niat saya Netflix-kan itu menghibur diri ya. Niatnya menghibur diri. Solo leveling, belum ada update. Akhirnya saya coba, oh iya kan ada dramanya si Ayu. Supaya gak nangis terus, gak inget mama. Saya nonton When Life Give You Tangerines. Saya bukannya melupakan kesedihan saya, makin mendalam kesedihan saya. Semakin saya bukannya lupa, tapi malah makin inget banget. Karena memang film ini cocok banget untuk kalian yang suka banget sama film-film keluarga kayak Replay 1988 gitu. Saya sejam ngomongin ini bisa sih. Enggak ya, saya nggak ngomong ini. Tapi saya mengambil judul ini kenapa? Karena bagi saya ini sangat-sangat relate dalam kehidupan saya pribadi. Dan saya percaya kalau kalian mau mencoba nonton ini, pasti akan relate. Karena semua orang punya orang tua. Semua orang punya orang tua. Tapi ketika saya mau membawakan ini, When Life Give You a Tangerines, ada satu message yang saya dapatkan ketika saya membaca ayat kita pada hari ini, Ulangan 8 ayat 1 sampai 10 ini. Dan kemudian saya teringat kembali dengan apa yang terjadi pada kasusnya mereka berlima maksudnya. Kepada mereka berlima.
Langsung aja kita akan baca dulu di Ulangan 8 ayat 1 sampai 10. Sebelumnya ini tidak ada di sini tapi kita akan sama-sama buka di Alkitab kita masing-masing supaya saya sengaja tidak memasukkannya supaya kita membaca dari Alkitab kita masing-masing. Ada yang harus diupdate dulu. Kentara banget kalau belum pernah dibuka ya. Ulangan 8 ayat 1 sampai 10. Kalau itu kalian masih, ntar Kak masih update. Nah itu berarti jarang dibuka kitabnya. Ulangan 8 ayat 1 sampai 10. Yang sudah dapat katakan, Oke, saya ayat ganjil, kalian ayat genap ya. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak. Dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau, hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang tunjukkannya dan dengan. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dan tidak usah berhemat. Di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dengan kenyang. Karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. So, yang saya percaya bahwa di tahun 2025 ini pun sebenarnya tahunnya sama. Tapi toh tetap pribadi kita adalah pribadi yang sama. Doni tetaplah Doni di tahun 2025. Tidak ada di tahun 2024 saya Doni dan 2025 saya Leonardo DiCaprio. Tidak mungkin. Nah maka dari itu perjalanan hidup seseorang musim demi musim itu pasti silih berganti. Ada musim berduka, ada musim bersuka cita, ada musim lempeng-lempeng aja. Yang gak duka, gak suka juga, ya so-so lah gitu. Ada juga momen-momen di mana kita itu gak ngerasain apa-apa dalam kehidupan kita. Stagnan gitu perasaannya. Nah, tapi saya percaya minggu-minggu ini, saya percaya ada banyak hal yang bisa kita sharingkan kepada teman-teman kita di Komsel sesaat lagi. Untuk itu kita masuk ke FGD. Pertanyaannya untuk FGD kita hari ini adalah, coba untuk ceritakan, ini aja. Pilih salah satu dari orang Komselmu untuk menceritakan hal yang gak enak yang terjadi dalam hidupnya belakangan. Dan minta seluruh Komselmu mencari 3 hal yang bisa dipahami dari cerita temenmu itu. Oke, segera mencar dan temukan Komsel masing-masing. Buat yang belum punya Komsel, bisa angkat tangan. Sudah semua pasti. Silakan masuk ke Komsel masing-masing. Pilih salah satu dari orang Komselmu untuk menceritakan hal yang gak enak. Kalau kalian mau membeda-bedakan, misal, ceritaku lebih gak enak sih daripada kamu. Nah, gak apa-apa. Coba ceritakan hal-hal yang gak enak seperti apa yang coba. Oke, dari kelompok kami lebih ke arah ketakutan untuk masa depan ya. Jadi maksudnya apa yang terjadi di masa depan, keadaan ekonomi. Mungkin yang udah tua-tua ya yang di sini ya. Mikirnya Donald Trump, pajak lah apa loh. Kalian tuh tahu apa semua.
Enggak. Kalian akan menghadapi itu semua suatu hari nanti. Adulting itu capek. Jadi kita harus bisa adaptasi dan mau nggak mau harus keluar dari zona nyaman. Jadi yang itu yang sebenarnya banyak di kelompok kami yang nggak enak gitu, gimana kalau keluar dari zona nyaman. Tapi kesimpulan yang bisa kami ambil, yang pertama kalau tidak keluar dari zona nyaman ya kita tidak akan bertumbuh. Yang kedua, ya tidak semua berjalan seperti yang kita harapkan, meskipun kita sudah berusaha menyiapkan segalanya. Yang ketiga, semua yang kita lakukan jangan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Karena kalau kita berbentuk manusia, ya nanti ujung-ujungnya pasti kecewa. Dan yang terakhir, semua ujian yang kita hadapi, itu untuk menunjukkan kelemahan kita sebenarnya. Dan kita tidak bisa kalau berjalan tanpa Tuhan. Siap. Tepuk tangan buat kalian semua, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Jangan lupa lampunya dinyalain lagi biar Dante kalau ngedit lebih gampang. Oke, silakan duduk ke tempat masing-masing. So good guys. Pada dasarnya kalau yang saya lihat, seputar permasalahan kalian memang pada akhirnya ya benar gitu. Kalau nggak di keluarga, ya pribadi soal pelayanan dan pekerjaan. Ya kan? Apalagi ini tadi saya relate banget lagi sama yang ini tentang masa depan, tentang ngomongin Donald Trump. Aduh, Donald Trump naikin ini segala macam, generasi muda nggak tahu. Kita pusing. IHSG merah dan lain sebagainya. Ya itu ya, drop semuanya drop. So, masih ada yang di kamar mandi ya? Silakan duduk semuanya, oke. So dari semua sharing kalian bisa disimpulkan bahwa memang di dalam kehidupan kita mau nggak mau kita akan mengalami yang namanya proses, right? Kita ngalami namanya proses dan di dalam proses itu ada yang namanya pressure. That's why di poin saya yang pertama judulnya adalah process and pressure. Di dalam sebuah bentar. Oke, di dalam Ulangan 8 ayat 2 itu jelas banget bilang Tuhan memimpin engkau di padang gurun. Jelas banget ayat Alkitab bilang gitu, Tuhan memimpin engkau di padang gurun. Loh kok Tuhan yang memimpin kita ke padang gurun? Bukannya Tuhan yang harusnya melepaskan kita dari padang gurun? Enggak, literally ayatnya bilang Tuhan memimpin engkau di padang gurun. Dan kemudian ada ayat lanjutannya tuh, di selanjutnya. Untuk merendahkan hatimu dan menguji engkau. Berarti bisa dibilang kayak gini guys, proses and pressure itu kadangkala sebagai anak-anak muda. Kadangkala kita menganggap segala sesuatu yang gak enak itu sesuatu hal yang harus dihindari. Ya kan? Banyak dari Gen Z, or Gen Alpha, atau jangankan mereka, di millennials pun kayak gitu. Kita itu alergi sama yang namanya gak enak. Kita alergi banget. Kalau gak enak ya keluar aja. Lu jangan hidup di lingkungan toksik. Kan kayak gitu biasanya. Ya kan? Kebiasaan kita yang istilahnya punya culture semuanya serba cepat, semuanya kudu instan. Itu seolah-olah kayak di dalam kehidupan kita itu gak boleh ada padang gurun tuh. Gak boleh. Donald Trump gak boleh naikin pajaknya tuh, enak aja dia. Gak boleh. Dia harus tetap bestian sama Cina. Gak boleh. Gak boleh musuhan, gak boleh. Gak boleh tuh. IHSG harus hijau terus, gak boleh. BBCA gak boleh turun ke 7.000, enak aja. BBCA harus 9.000, harus banget. Ya kan? Bitcoin gak boleh turun. Bitcoin harus 1, berapa sekarang? 1,4 kalau gak salah. 1,4 M lebih kalau bisa. Ya kan? Kita itu selalu alergi dengan yang namanya gak enak. Selalu tuh, selalu. Dan di padang gurun pun itu adalah kondisi yang tidak enak. Semua orang mengalami itu. Stay dengan keluarganya, Ella dengan pelayanannya, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang sebelah sini tadi mengalami padang gurun di dalam kehidupan mereka. Saya pun termasuk padang gurun semuanya. Tapi yang saya pelajari dari ayat-ayat ini, dan saya pelajari dari ketika saya nonton When Life Give You a Tangerines, asik banget. Ada lagi nih, padang gurun bukan tempat Tuhan tinggalin kita. Tapi padang gurun itu adalah tempat Tuhan melatih kita. Tak ulangi.
Padang gurun bukan tempat Tuhan meninggalkan kita. Tapi justru padang gurun adalah tempat Tuhan melatih kita. Memang kadang proses itu gak enak emang buat kita. Semua orang yang dilatih itu semua hal yang gak enak guys. Buat yang nge-gym pasti mengenal yang namanya ada leg day, ada push day, ada pull day. Wah push day itu apa Kak? Kita nge-push pintu itu yang ada tulisannya push. Itu push. Enggak ya. Push day, ada pull day. Kalau Chandra sih gak perlu. Tapi jujur guys, kalian misalnya nanya anak-anak gym, mereka punya kecenderungan, mereka itu suka yang namanya skip leg day. Nah, Chandra tidak. Chandra. Leg day kenapa? Karena latihan kaki itu sakit. Latihan kaki itu sakit banget. Sakitnya itu bukan di hari aja. 2 hari setelahnya. 2 hari setelahnya bisa-bisa gak jalan guys. Bisa-bisa benar-benar kayak semua otot itu kayak sakit kalau digunakan. Gak enak. Tapi leg day berguna. Nah lately saya ini lagi cutting guys. Lagi cutting dan puji Tuhannya turun beberapa kilo. Tapi yang harus dilakukan adalah dalam mindset saya harus treadmill sampai saya kesiksa waktu melakukan treadmill. Saya mencoba treadmill 30 menit awalnya sampai akhirnya 1 jam. You know what yang saya lakukan gak langsung datang kemudian saya pikir oke, saya akan latihan 1 jam kali ini. Enggak, mager duluan. Saya ngomong sama diri saya sendiri, 10 menit boleh. 10 menit kurang sakit kayak 20 boleh. 20. Kok 30 nih bisa nih. Lama-lama 40 boleh deh. Disambil nonton SpongeBob Akhirnya bisa 50 menit 1 jam. Tapi begitu selesai sakit banget. Sakit banget kaki. Nah sama juga dalam kehidupan kita. Kadang kala sakitnya itu kita hindari memang guys. Seringkali kita menghindari rasa sakitnya itu. Sampai pada akhirnya kita gak belajar apa-apa. Karena di dalam sebuah latihan dibutuhkan rasa sakit untuk mendapatkan sesuatu. Untuk kamu bisa melatih dirimu untuk bisa sesuatu, kamu harus pushing yourself untuk melakukan banyak hal, melatih dirimu. Sehingga kamu merasakan ada rasa sakit di sana, tapi kamu hadapi itu, kamu telan mentah-mentah itu. Sehingga akhirnya kamu dapetin sesuatu yang kamu pengen. Iya kan? Kayak gitu kan? Maka dari itu ini yang saya percaya, padang gurun bukan tempat Tuhan meninggalkan kita. Sama seperti bangsa Israel, 40 tahun dia jalan kaki. Saya nggak kebayang bagaimana bentuknya otot kaki mereka. Saya nggak tahu bentuknya betisnya seperti apa, saya nggak tahu. Sepertinya betisnya varises semua juga kita nggak pernah tahu. Tapi yang pasti itu 40 tahun mereka jalan kaki. Itu generasi demi generasi tuh. Bayangin, kamu punya, misal kita papa mama kita atau kakek nenek kita meninggal, memberikan warisan kepada papa mama kita. Nah di zaman dulu warisannya kakek nenek mereka adalah, warisannya kamu jalan kaki. Kamu jalan kaki, kamu ngikut Tuhan, kamu kudu jalan kaki. Itu yang terjadi di bangsa Israel kala itu. Dia harus jalan kaki 40 tahun. Tapi Tuhan gak meninggalkan mereka di padang gurun. Ini bukan pertanyaan. Ini adalah suatu hal yang harusnya ada di otak kita. Kalau Tuhan bawa kita di padang gurun saat ini, it doesn't mean dia ninggalin kita. Justru ketika Tuhan izinkan kita ada di padang gurun saat ini, berarti Tuhan sedang ingin melatih kita. Karena seringkali proses hidup itu gak enak buat perasaan kita, tapi itu bagus buat iman kita. Tak ulangi, kadang proses hidup itu gak enak buat perasaan kita, tapi itu baik bagi iman kita. Karena di dalam pressure, justru itulah saat dimana kita itu di shaping. Di saat ada pressure datang, justru itu adalah momen kita itu ditajamkan. Kalian pernah gak sih satu kali kalau misal kalian masak Indomie, dan kemudian bungkusnya Indomie itu kan ada yang buat bumbu tuh, yang minyak tuh, ya kan? Yang minyak itu digunting, karena udah pakai guntingnya, mau pakai gunting, gak landep. Ini cuman bisa gini doang tapi gak putus itu.
Nyebelin sih itu. Bagi saya itu adalah proses yang tidak enak. Digunting, kok gak putul bro. Udah minyak semua, bocor dikit-dikit. Gak enak. Tapi pada akhirnya apa yang kita lakukan kepada gunting itu? Kita, gak landep iki pak. Akhirnya ambil gunting yang lain. Nah sama juga dalam kehidupan kita, kalau pengen tajam, mau gak mau kita harus di pressure, ada pressure. That's why poin saya berikutnya saya mau jelaskan kepada kita adalah pressure itu adalah sesuatu hal yang shaping us. Di dalam sebuah proses ada pressure yang membuat kita makin shape. Hidup itu sama kayak tangerine guys. Kalian tahu gak sih tangerine itu apa? Itu film sedih-sedih itu gak? Bukan. Tangerine itu jeruk. Lu kalian baru tahu ya? When life give you tangerine. Jadi kayak ketika hidup memberikanmu jeruk. That's why jangan bahasa Indonesia kan Netflix Anda. Nanti ketika hidup memberikanmu jeruk. Apa ini? When life give you tangerine. Tangerine itu jeruk. Nah sama kayak jeruk, tangerine. Itu harus diperas dulu baru keluar sari manisnya. Dikasih pressure dulu baru keluar sarinya. Baru keluar isinya. Nah sama kayak hidup. Kadang isinya manis, kadang isinya kecut. Makanya dalam kehidupan kita nggak melulu semuanya enak. Nggak melulu semuanya itu lempeng, nggak melulu semuanya manis. Kalau semuanya harus manis, ya saya percaya kita sudah tidak tinggal di dunia ini. Tapi kita udah tinggal di sorga, semuanya manis. That's why di dalam kehidupan kita sama kayak tangerine tadi, bahwa harus diperas dulu. Kadang Tuhan izinkan tekanan terjadi supaya karakter terbaik kita itu keluar. Membentuk karakter kita. Sama kayak waktu saya nonton serial ini sih. Serial ini nih literally ya, bagi saya ya, setiap episode saya nangis saudara. Dan bayangin, saya maraton lagi. Saya maraton berapa hari? 2 hari kali. 2 hari di liburan. Habis pak, habis. Lapar saya. Habis nangis, lapar, nangis lagi. Ya itu kayak dikit-dikit berapa semili gitu. Saya juga sempat mikir, kok nangis mulu ya, film ini apa sih nangis mulu. Tapi jujur guys, after nangis, kemudian kayak ada sesuatu hal yang disadari gitu. Setelah nonton, kemudian nangis, ada sesuatu hal, iya ya, ternyata itu harus kayak gini yang ngadepi orang tua itu. Terus habis itu nangis lagi, oh iya ya, ternyata memang hidup itu gak selalu kayak gitu-gitu terus ya. Jujur guys, ini kayak nonton film ini ada kayak jalur bertobat lewat K-drama gitu. Pertobatan jalur K-drama itu ini. Jadi ketika saya nonton ini, saya belajar sesuatu saudara. Bahwa kadangkala tangisan itu nggak selalu melulu jelek. Justru di dalam tangisan kita itu adalah tanda bahwa kita belajar bahwa hidup itu kadang kita harus terluka. Bahwa kadang hidup kita itu harus terluka, makanya kita nangis. Tapi abis nangis kita jadi belajar sesuatu. Kita jadi belajar bahwa ada sesuatu hal yang kita pelajari. Ada sesuatu hal yang kita ngerti tentang segala sesuatu. Jadi gini, di dalam padang gurun, setelah kita dilatih, kita punya skill baru kan. Kita jadi pribadi yang punya skill baru yang kita latih. That's why God use pressure to shape us. Makanya yang saya catat di sini adalah Tuhan seringkali memakai musim sulit kita untuk menundukkan hati kita. Karena yang Tuhan pengen adalah Tuhan pengen kamu bertumbuh. Tuhan gak pengen kamu mati dalam rasa nyaman. Itu tadi kata-katanya Mike kalau gak salah. Kudu keluar dari zona nyaman. Tuhan itu seringkali pakai musim sulit, pressure dalam kehidupan kita untuk membuat hati kita itu nunduk. Gak boleh sombong lagi. Kudu nunduk. Karena Tuhan pengen kita bertumbuh daripada kita itu mati dalam rasa nyaman. Ada sebuah penelitian guys. Ada 2 anak muda, ditaruh 3 tahun. Yang satu dilatih olahraga, keras banget. Yang satu dibiarin main PS, tidur,
bangun main PS lagi, tidur, bangun main PS lagi, tidur dan lain sebagainya. Alhasil yang dilatih olahraga ini tubuhnya atletis, yang satunya obesitas dan punya kecenderungan koroner. You know what? Kadang kita nggak ngerasa bahwa rasa nyaman ini aku suka banget kok, aku nyaman banget deh deket kamu, kan kayak gitu. Kan kayak gitu, kayak Dante ke Yosua, nyaman banget. Di sebelah Yosua itu nyaman banget. Yosua yang nggak nyaman sama dia. Nah, tapi kadang-kala kita nggak nyadar bahwa kadang-kadang kita menuju kepada, dalam tanda kutip, rasa nyaman justru bikin kita makin mati. Tapi justru di dalam pressure yang ada, kita harus bertumbuh. Ya kan? Sama kayak tumbuhan nggak ada yang protes. Ketika disiram, kon sopo nyiram aku, nggak ada. Nggak ada tanaman pohon bangga tiba-tiba dipetik, siapa tadi yang nyubit? Nggak ada. Tapi inilah yang terjadi, Tuhan pengen kamu bertumbuh. Tuhan nggak pengen kamu mati dalam rasa nyaman. Sekalipun kadang-kadang rasa nyaman itulah yang kamu pengen. Tapi maaf, jika kamu memilih di dalam Tuhan, rasa nyaman itu bukan sesuatu hal yang menjadi fokus utamanya Tuhan. Fokus utamanya Tuhan dalam hidup kita adalah membuat kamu bertumbuh. Sekalipun mungkin kamu ngerasa sakit, Tuhan akan terusin itu supaya kamu bertumbuh. Sehingga saat kamu nanti udah mencapai titik tertentu, kamu cuman bisa lihat, gila ya gue bisa ngelewatin ini. Gila ya gue pernah ada di titik ini loh. Gila gue pernah nangis gara-gara ini. Ya kan? Buat yang udah lulus skripsi itu. Pernah gak kalian memikirkan, gila ya gue pernah hampir stres gara-gara skripsi. Nah ya lagi, kenceng banget lagi. Ya kan? Tapi itu yang terjadi. That's why poin saya yang kedua, you want it but you don't need it. Kamu pengen banget, tapi ternyata kamu gak butuh itu. Ulangan 8 ayat 3 bilang, ada kata-kata, ia membuat engkau lapar dan memberi makan mana. Mana? Mana? Supaya kamu tahu bahwa hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. That's why gini, dari ketika bangsa Israel diberikan roti mana ini yang saya pelajari adalah gini. Tuhan itu selalu ngasih kita cukup, bukan banyak. Tak ulangi. Tuhan itu selalu kasih cukup, bukan banyak. Supaya apa? Supaya kita ngerti, biasanya cukup itu bicara tentang apa sih cukup? Cukup itu bicara tentang kebutuhan. Oh cukup kok, kenyang aku, cukup nih segini. Tapi kalau banyak, itu bicara soal keinginan. Cukup sih sebenarnya, tapi pengen wafer lagi nih. Oh pengen mitore lagi nih. Habis mitore, iki terang bulan wena sih. Ya kan? Nungguin terang bulan, bakso Widodo enak nih. Pesen bakso lagi. Bakso langganan Chandra kan? Bakso Widodo. Jadi Tuhan sering kasih cukup saat kita minta banyak. Karena cukup itu bicara soal kebutuhan dan banyak itu bicara soal keinginan. Kenapa? Karena memang pada dasarnya ini, that's why saya ngerti sekarang. Kenapa Tuhan cuman cukup memberikan cukup. Ya apa ngomongnya? Pada akhirnya Tuhan itu akan ngasih kita tuh cukup. Karena cukup itu udah pas buat kita. Yang seringkali bikin kita ngerasa itu tidak pas, bukankah itu keinginan kita sendiri? Ego kita kan yang ngerasa bahwa itu udah cukup kok. Tuhan udah bilang gitu, kita enggak Tuhan, aku mau lagi. Lagu praise udah selesai, we want more. Enggak, itu beda ya, beda lagi ya. Tapi ini yang terjadi guys. Karena kadang keinginanmu bisa menyesatkan. Keinginan kita sendiri itu bisa menyesatkan. Kalian pikir saya bisa segemuk sekarang? Apa karena saya kecukupan? Bukan. Saya menginginkan banyak hal. Nah itu dia. Saya menginginkan makanan-makanan yang sedap dan bergula-gula itu. Chandra seringkali, kalau saya makan malam Chandra selalu bilang, bukannya Kak Don diet ya? Cuma lewat doang. Chandra tuh, ini PT saya guys. Bukan. Jadi ini yang terjadi.
Keinginan kita bisa menyesatkan kita, tapi puji Tuhannya firman Tuhan selalu menuntun kita balik. Keinginan kita sering menyesatkan kita, tapi firman Tuhan menuntun kita. Tapi masalahnya banyak orang mengejar roti, sama seperti ayat tadi bilang. Banyak orang suka rotinya dan mengejar rotinya tanpa memikirkan firmannya. Padahal manusia bisa hidup tanpa roti. Iya kan? Manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Ini kayak ayat ini dikutip sama Yesus ketika Yesus dicobai. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap pecel yang dijual di luar sana, bukan. Tapi setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan. You know what? Masalahnya banyak orang ngejar roti, kita lupa sama firman Tuhan. Dan bukankah firman Tuhan itu cukup bagi kita seharusnya? Membuat kita merasa cukup akan segala sesuatu. Keinginan kita kan, yang bikin semuanya itu jadi makin runyam. Aku pengen gini, gak cukup. Gak cukup nih kalau semisal cuma segini doang, gak cukup. Kudu terus menerus. Oke. Ada satu quote bagus banget dari WLGYT. When life give you a tangerine. WLGYT. When life give you a tangerine. Orang tua memikirkan apa yang gak bisa mereka berikan. Tapi anak selalu memikirkan apa yang gak bisa mereka dapetin. Saya percaya para orang tua yang udah jadi orang tua pasti ngerti banget soal ini. Orang dewasa ketika mereka udah kerja dan mereka melihat orang tuanya udah tua, pasti akan memikirkan kayak gini. Udah mulai mikirin orang tua itu selalu mikirin apa yang gak bisa mereka kasih. Tapi anak selalu memikirkan apa yang gak bisa mereka dapetin. Seringkali sifat kekanak-kanakan kita yang membuat kita akhirnya menginginkan banyak hal. Sampai satu saat mungkin satu momen ketika kamu udah cari duit susah. Cari ini susah dan lain sebagainya. Buka usaha susah. Bangun usaha itu susah banget. Cari partner usaha itu susah dan lain sebagainya. Kamu akan ngerti bahwa segala sesuatu yang udah dikasih sama orang tua itu ternyata cukup ya. Ternyata selama ini tuh enak loh. Aku gak usah kerja, kuliah. Aku gak perlu kerja ini itu segala macam, tiba-tiba ada aja bontotan datang dibawa ke sekolah. Enak banget. Enak kan Yus? Ada mama di rumah kan? Ada yang bersih-bersih bener. Loh bener Tante, saya lihat status Anda. Nunggu ibu negara dulu baru dibersihin rumahnya. Iya. Loh tapi beneran. Ini saya alami ketika saya benar-benar ketika saya kehilangan mama. Sorry itu sih, berantakan kamar saya. Karena selama ini saya ngerasa, ternyata bener ya. Tanpa mama, ternyata saya baru benar-benar ngerasain. Susah banget nih kayak gini. Nah seringkali kita harus memikirkan ini ulang guys. Ketika kita menginginkan banyak hal, coba pikirkan apakah kita benar-benar membutuhkannya atau enggak. Karena seringkali, seperti kata-kata saya tadi, keinginan kita bisa menyesatkan kita. Karena kata-kata cukup ini menurut saya powerful ya, kata cukup. Untuk mengingatkan kepada kita, untuk bersyukur bahwa penyertaan Tuhan itu enggak pernah habis dalam kehidupan kita. Puji Tuhan hari ini cukup untuk makan. Puji Tuhan hari ini uangnya cukup untuk bayar sekolah. Puji Tuhan bulan ini cukup untuk bayar listrik, untuk bayar ini segala macam. Listrik gak perlu kena pemadaman dan lain sebagainya. Cukup. Kalaupun kita butuh lebih, mari kita berdoa untuk itu iya. Tapi sekali lagi mari kita kalibrasi hati apakah itu benar-benar kita butuhkan atau enggak. Saya tidak menentang kalian kalau misal kalian pengen investasi, aku pengen jadi kaya raya Kak. Supaya aku bisa, ngapain ya biasanya? Aku bisa beliin KGC, ruangan yang lebih gede. Ngapain? Mending investasi sana. Kan gitu, maksudnya gini, ketika kita punya rasa cukup ini, saya rasa ini adalah sesuatu hal yang cukup untuk bikin kita ngerti bahwa ya kasih karunia Tuhan cukup bagiku.
Karena segala sesuatu udah dilakukan Tuhan bagiku. Kalaupun Tuhan tidak melakukan sesuatu atau dia menahan sesuatu, mungkin Tuhan sedang membangun saya untuk bisa layak dapetin sesuatu itu. Karena Tim Keller pernah bilang gini, God's delay itu are not his denials. Ini adalah bagian dari rencananya. Jadi kayak ketika Tuhan mendelay sesuatu, itu bukan berarti penolakan. Tetapi bisa jadi dia sedang mendesain sesuatu dalam kehidupan kita. That's why untuk mengerti rasa cukup ini, kita butuh poin yang ketiga, yaitu next level heart. Next level heart. Ulangan 8 ayat 5-6 bilang gini, Tuhan mengajar engkau seperti seseorang mengajar anaknya. Sama seperti saya bilang tadi, padang gurun itu tempat training, bukan tempat tinggal. Bukan kamu tempat ditinggalkan. Nah sekarang poinnya adalah padang gurun itu tempat training guys, bukan tempat untuk tinggal di sana. Makanya punya mindset yang mana Tuhan juga gak mau kita stuck di sisi itu doang. Tuhan juga gak mau kita itu muter-muter di padang gurun. Tapi Tuhan mau ketika sebelum kita ke tanah perjanjian, kita itu butuh karakter yang siap. Banyak orang stuck bukan karena gak punya panggilan, tapi karena gak kuat di proses. Banyak orang stuck dan berhenti itu bukan karena panggilannya kurang kuat. Tuhan tuh panggil kita semua kok. Tapi orang banyak pergi itu karena gak kuat di proses. So jangan skip prosesnya. Karena ini yang saya percaya, ketaatan itu menentukan kualitas. Ketaatan menentukan kualitas hidup. Namun ini catatannya, ketaatan ditentukan oleh kualitas hati. Makanya kalau misal hatinya gak benar, gak bakalan taat. Dan kalau dia gak taat, gak bakalan punya kualitas hidup. Tapi kalau semisal kualitas hatinya udah benar, maka jangan heran kalau kualitas hidupnya juga bagus. Ulangan 8 ini bicara soal apa sih sebenarnya? Ulangan 8 ini bicara tentang Allah yang mendisiplin bangsa Israel. Catatan buat kita semua. Ulangan 8 ini adalah Allah yang sedang mendisiplin bangsa Israel, bukan menghukumnya. Ulangan 8 ini adalah menggambarkan bagaimana Allah sedang memproses bangsa Israel untuk mempersiapkan mereka. Sebenarnya ini adalah gambaran kuat tentang Injil, bahwa Allah adalah Bapa yang mengajar, bukan hakim yang menghancurkan. Dia Bapa yang membawa anak-anaknya untuk berproses dalam kehidupan. And guess what? Bapaknya tidak meninggalkan dia. Kalau bapamu di dunia meninggalkanmu, bapamu di sorga gak pernah tinggalin kamu. Dia tetap menaungi kamu, ngelindungi kamu dengan tiang awan, tiang api. Dia lakuin semuanya untuk kamu. Dia Bapa yang ngajarin kita. Dia bawa bangsa Israel bukan untuk dihancurin, tapi diajarin. Sama seperti bangsa Israel juga. Kita sering berontak di dalam prosesnya. Nuntut kenyamanan. Ya kan? Bangsa Israel kan selalu ngomong, enakan di Mesir. Ada daging buat dimakan. Di sini cuman makan mana? Cuman makan mana? Di sini kan kita cuma makan roti. Tiap hari sari roti, diabetes bro. Bukan, kebetulan itu bukan sari roti. Manisnya kayak madu katanya. Tiap hari tuh mereka makan roti. Tapi pada akhirnya Tuhan kasih daging. Burung puyuh tiba-tiba waplek. Waplek. Bayangin burung puyuhnya gimana hidupnya. Dia lagi kerja. Tiba-tiba dikasih makan. Ya kan kasihan. Enggak. Tapi yang pengen saya sampaikan adalah Bapa itu menyertai kita di dalam setiap proses trainingnya kita. Kamu gak hanya dilepas kok. Sekalipun kamu berontak, sekalipun kamu nuntut kenyamanan, tapi toh pada akhirnya pembentukan Tuhan adalah bukti penyertaannya. Dan ini yang menarik, penyertaan Tuhan kepada kita adalah bukti bahwa kita anak-anaknya. Bukti bahwa dia mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Ibrani 12 ayat 6-7 bilang gini, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya.
Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak berarti. And there is the twist, guys. Pada dasarnya proses pembentukan ini semua orang alami. Semua orang tidak akan ada yang tidak diproses dalam pembentukan. Kabar buruknya adalah semua orang punya padang gurunnya masing-masing. But here's the thing. Kamu disertai dalam setiap padang gurunmu. Dia Allah yang menyertai kita di dalam setiap padang gurun. Bukan berarti tidak ada padang gurun. Tapi gini, ada Allah di padang gurun. Bukan berarti tidak ada padang gurun. Tapi ada Allah di setiap padang gurun kita. Yesus bahkan tidak pernah menunjukkan jalan keluar dari penderitaan lo. Justru dia menanggung penderitaan itu. Dia nggak ngajarin kita, oh gini caranya menghindari salib. Enggak, Yesus ambil salibnya untuk kita. Jadi proses yang kamu alami sekarang itu bukan hukuman. Tapi kalau bisa dibilang ini tuh penyelarasan. Kamu diproses supaya kamu selaras dengan rencana Allah. Ini bukan soal hukuman, kamu ngerasa dihukum boleh. Tapi kamu harus ngerti dalam pikiran dan hatimu, ini bukan hukuman, ini penyelarasan. Bukan penolakan, tapi justru ini adalah bukti bahwa kamu diterima sebagai anak. Karena cuman anak yang dididik. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menerima hal yang lebih besar. Seperti Israel yang dipersiapkan untuk tanah perjanjian. Ayat 10 bilang gini, engkau akan makan dan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Gini, perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Ini tuh bayangan dari perjalanan kita dari dosa menuju kemerdekaan di dalam Kristus. Mereka dilepaskan dari perbudakan. Namun butuh waktu untuk belajar hidup sebagai umat yang merdeka. And here's the deal. Tuhan gak hanya ingin Israel keluar dari Mesir. Tapi Tuhan ingin Mesir keluar dari hati Israel. Tak ulangi. Tuhan tidak hanya ingin Israel keluar dari Mesir. Tapi Tuhan juga ingin Mesir keluar dari hati Israel. Begitu juga dengan kita. Injil itu bukan hanya tentang memindahkan kamu dari neraka ke surga. Tapi juga tentang memproses kamu supaya sifat neraka itu keluar dari kamu. Makanya Injil dibutuhkan bukan hanya sekedar hari ini. Atau ketika kamu menerima Yesus, enggak. Tapi Injil itu bukan hanya tentang diselamatkan dari neraka. Tapi ini tentang mengeluarkan sifat neraka dari dalam hati kita. Itu berarti bicara tentang apa sih? Bicara tentang perubahan hati hari demi hari. Dibentuk menjadi serupa dengan Kristus lewat proses yang kadang manis, kadang pahit, kadang manis, kadang kecut. Sama seperti tangerines. Kadang ada yang kecut, kadang ada yang manis. Sama seperti serial-serial yang ada. Ada masa susah, ada masa senang. Tapi di dalam masa susah dan senang, ada Tuhan di sana. Hidup Kristen itu bukan soal iman pelarian dari penderitaan. Tapi hidup Kristen itu tentang iman yang berpartisipasi dalam penderitaan Kristus. Karena kita dibentuk jadi seperti Dia. Dan kabar baiknya adalah, janji yang Tuhan kasih itu bukan sekedar negeri yang penuh susu dan madu. Tapi bicara tentang apa? Bicara tentang kekekalan. Persekutuan yang indah bersama dengan Kristus. Kalau ngomongin soal mana, makanan itu, roti itu, Yesuslah roti sejati itu. Yesuslah roti sejati itu. That's why ketika kita lapar, Tuhan kasih kita Yesus. Ketika kita haus, Tuhan kasih Yesus sama kita. Dialah air hidup, dialah roti hidup itu. Dan ketika Tuhan memproses hidup kita, catat ini baik-baik guys. Tuhan gak bentuk kamu supaya kamu sempurna. Tapi Tuhan mau kamu serupa sama Dia.
Tuhan tidak bentuk kamu jadi sempurna, tapi Dia membentukmu jadi serupa sama gambar anaknya. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Hari ini kami datang ke hadirat Tuhan Allah yang Maha Tinggi, Raja yang agung, Bapa yang kudus, Kristus penebus kami, Tuhan yang membawa kami dari lembah ke lembah, dari jurang ke jurang. Tapi toh di dalam-Mu kami gak takut bahaya Tuhan hari ini dalam nama Yesus. Bapak, hari ini kalau boleh kami mengeluhkan tentang pergumulan kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk pergumulan kami. Guys, I give you time. Aku gak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kalian, benar. Siapa saya bukan Tuhan. Tapi percaya gak ini adalah waktu yang tepat untuk akhirnya mungkin kalian mau mengeluh kepada Tuhan. Kalian mau ngungkapin sesuatu sama Tuhan, sesuatu yang udah lama kalian pergumulkan. Sakit hatimu. Ada hal-hal yang mungkin selama ini kamu simpan dalam hatimu, keinginanmu. Coba mulai ungkapin lagi sama Tuhan. Mungkin udah lama, mungkin kamu udah mulai capek doain ini. Tapi maybe this is the time untuk sing again and again. Untuk ngomong lagi sama Tuhan. Tuhan, aku ngerasain ini nih. Mungkin ini padang gurun yang selama ini jadi padang gurunmu. Kamu bahkan gak pernah ngerasa bisa bebas. I give you time. Ungkapin semuanya sama Tuhan. I give you time guys, I give you time. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. And take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you
one more time. Come on church. Mari bangkit berdiri bersama. Lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you will call me. And take me deeper than my feet could ever wander. And my faith will be made stronger in the presence. One more time with all your heart. Come on church. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you will call me. And take me deeper than my feet could ever wander. And my faith will be made stronger in the presence of Come on with all your heart. With all your heart. Come on. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander. And my faith will be made stronger in the presence of Lebih lembut lagi. Kamu katakan semuanya guys. Spirit, lead me when my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander. And my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Hari ini untuk kamu yang ada di padang gurun, mari tangan kananmu di dada hari ini. Come on. Kami ada di padang gurun kami Tuhan. Kami ada di momen kekurangan kami. Emosi kami kadang gak kebendung Tuhan. Ego kami kadang gak bisa disentuh di otak atik. Kami sering banget salah. Kami sering salah ngelangkah ke kiri jurang, ke kanan jurang. Kami gak tahu jalan keluarnya gimana Tuhan. But let the Spirit lead us Lord. Biarkan Roh Kudus memimpin kami dalam kesedihan kami mau dituntun sama Roh Kudus. Aku berdoa hari ini kepada siapapun mereka yang naruh tangan kanannya di dada di dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun engkau dan apapun yang jadi padang gurunmu hari-hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. I wanna tell you, Tuhan ada di sana. Tuhan gak pernah ninggalin kamu. Tuhan ada di sana. Hari ini kami mau komit Tuhan. Roh Kudus pimpin kami. Ke jalan manapun Kau pimpin kami mau. Ke jalan manapun Engkau bawa kami berjalan, kami mau. Asal bersama dengan Engkau. Asal beserta dengan Kristus. Makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan, makasih. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sore hari ini kami tahu Tuhan masih sayang banget sama kami. Kalau hari ini ada yang lupa Tuhan, ingatkan kembali bahwa Tuhan sayang sama kami. Tuhan mati buat kami. Tuhan adalah Bapa yang ngajarin kami, melatih kami. Kalaupun hari ini kami ada di padang gurun bukan karena kami dihukum, enggak, kami enggak dihukum. Tapi kami dilatih sama Tuhan. Kami dilatih sama Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Yesus. Hari ini kami mau merasakan Tuhan. Besok pun kami mau merasakan Tuhan. Dan di sepanjang jalan kami mau merasakan Tuhan. Pimpinan-Mu,
penyertaan-Mu. Dan kalaupun kami mulai ragu, pegang tangan kami sehingga iman kami gak goyah lagi. Kami butuh Tuhan dalam padang gurun kami. Kami butuh Tuhan dalam padang gurun kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kekuatan. Terima kasih untuk penyertaan dan segala sesuatu yang Tuhan udah rancangkan dalam kehidupan kami. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. And church, mari buka kedua tangan kita. Kita berdoa. Dengan tangan kami terbuka, tanda kami berserah. Dengan tangan kami terbuka, tanda kami tahu kami butuh Tuhan. Untuk itu ini iman kami Tuhan, bahwa Engkau memberkati kami. Kau menyertai kami. Di padang gurun Kau enggak ninggalin kami. Kau akan membawa kami berlipat ganda dengan dahsyat. Kami akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Kami akan menuai banyak jiwa karena Kristus mengasihi kami. Dan Tuhan, dimanapun kami melangkah, Kau buat berhasil sebab kami tahu kehendak Tuhan ada atas kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, memberimu damai sejahtera, menyertai-Mu sampai garis finish. Sebab Dia Tuhan yang setia. Dan pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan dan baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajar mereka tentang Injil kebenaran Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menebus kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit dari maut untuk kami. Haleluya, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati guys. Happy Sunday guys. Happy Sunday.